Yuk simak video ini, hubungan usus besar dengan organ dan meridian apa aja dalam teori klasik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul organ usus besar. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng, dan share. Dalam pengobatan tradisional Cina atau TCM, usus besar dikenal sebagai Ta Chang atau large intestine. Dia adalah salah satu dari 6 organ utama atau yang lebih kita kenal dengan organ Fu yang berfungsi sebagai organ yang berongga. TCM memandang tubuh secara holistik di mana usus besar tidak hanya menangani sisa metabolisme atau limbah yang berupa feses melalui sistem pencernaan yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan, tetapi juga terkait dengan keseimbangan energi, emosi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berbeda dengan pandangan barat yang berfokus pada anatomi. TCM menekankan fungsi hubungan dengan organ lain dan pola ketidakseimbangan seperti kelebihan dingin, panas, atau kelembapan. Usus besar bekerja sama erat dengan paru-paru sebagai pasangan yin dan yang, di mana paru-paru mengatur energi dan usus besar mengatur pembuangan. Konsep ini berasal dari teks klasik seperti Huang Ti Ching yang menjelaskan bagaimana usus besar mempengaruhi vitalitas dan detoksifikasi tubuh. Usus besar memiliki peran kunci dalam menjaga aliran energi dan menghilangkan limbah. Fungsi-fungsinya ada berbagai macam, di mana fungsi utamanya seperti mengeliminasi dan mendetoksifikasi, di mana usus besar bertanggung jawab atas pengeluaran kotoran dan zat-zat beracun dari tubuh. Ini disebut sebagai pembuka pintu bawah, yang berarti ia mengatur buang air besar untuk mencegah penumpukan racun yang bisa naik ke organ atas dan menyebabkan penyakit. Fungsi lainnya dari usus besar adalah dia mengangkut dan mentransformasi atau merubah. Dalam artian dia menerima sisa makanan dari usus kecil, menyerap air dan nutrisi sisa, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diekspresikan. Jika energi usus besar lemah, maka proses ini akan terganggu. Itu yang disebut dengan orang yang menjadi sembelit atau diare. Fungsi utama usus besar berikutnya adalah dia dihubungkan dengan energi dan cairan tubuh, di mana usus besar bergantung pada energi dari paru-paru untuk bisa berfungsi secara maksimal. Dia juga mengatur Qin, Ye atau cairan tubuh, memastikan keseimbangan antara kering dan lembab. Kelebihan kelembapan bisa menyebabkan tinja menjadi encer, sementara kekeringan menyebabkan sembelit. Kalau dilihat dari fungsinya usus besar pada sisi emosional dan mental, teori klasik melihat usus besar terkait dengan ini lebih kepada emosi kesedihan dan pelepasan. Ketidakseimbangan bisa muncul dari menahan emosi yang mempengaruhi kemampuan untuk melepaskan secara fisik dan mental, mirip dengan bagaimana paru-paru terkait dengan kesedihan. Usus besar merupakan pasangan dari paru-paru, di mana usus besar adalah organ yang eksternal, sementara paru-paru adalah yin internal. Gangguan di salah satu mempengaruhi yang lain. Misalnya, infeksi saluran pernafasan bisa menyebabkan sembelit karena energi paru-parunya lemah. Kemudian usus besar yang lebih disebut dengan tacang cinglo
Dia merupakan jalur energi dimulai dari ujung telunjuk tangan, melintasi lengan, bahu, leher hingga sisi hidung. Titik akupuntur utama seperti LI4 di antara ibu jari dan telunjuk sering digunakan untuk meredakan sakit kepala, masalah pencernaan, dan nyeri wajah. Meridian ini juga terkait dengan musim gugur di mana energi usus besar paling aktif. Hubungan dengan organ lainnya adalah hubungan antara usus besar dengan limpa. Dia akan membantu transformasi makanan. Kelemahan pada organ limpa maka akan bisa menimbulkan kelembapan di usus besar. Hubungan antara usus besar dengan ginjal ini lebih hubungan dalam hal mengatur air. Kekurangan yin ginjal bisa menyebabkan kekeringan di usus besar. Hubungan organ usus besar dengan hati lebih ke permasalahan seperti tingkat stres emosional dari hati bisa menghambat aliran energi usus besar. Dalam teori klasik, masalah usus besar sering dikaitkan dengan pola sindrom, seperti sindrom kekurangan energi di usus besar, di mana di sini akan dilihat gejala seperti sembelit yang kronis, tinjanya yang kering, kelelahan, perut kembung, di mana penyebab dari permasalahan ini adalah pola makan yang tidak sehat atau pola makan yang rendah akan serat, kurangnya gerak, atau stres. Sindrom kelebihan panas di usus besar menimbulkan gejala seperti diare berair, tinja berbau busuk, mulut kering, dan iritasi. Penyebabnya adalah makanan yang pedas atau makanan yang berminyak atau terjadinya infeksi di usus besar atau terjadinya penumpukan lembab panas di usus besar. Sindrom kelebihan dingin atau kelembapan akan menunjukkan gejala seperti tinja yang tidak encer, tidak juga padat, perut dingin, dan kelelahan. Penyebab situasi ini adalah pola dingin atau serangan kelembapan. Sindrom stagnasi energi pada usus besar, di mana akan menunjukkan gejala seperti adanya sembelit bergantian dengan diare, nyeri perut, emosi tertekan. Hal ini biasanya sering terkait dengan masalah emosional. Gejala umum termasuk pasir, radang usus, atau IBS atau Irritable Bowel Syndrome yang dalam teori klasik dilihat sebagai ketidakseimbangan holistik daripada penyakit terisolasi. Pengobatan dengan menggunakan metode akupuntur bisa kita terapkan dengan memberikan rangsangan pada titik LI4 dan LI11 untuk menguatkan energi dan meredakan stagnasi. Kita juga bisa menggunakan moksa untuk memanaskan apabila terjadi kekurangan unsur yang. Untuk sembelit, kita bisa menggunakan formula Ta Cheng Citang. Untuk diare, kita bisa menggunakan Keken Chin Liantang untuk mengatasi kelembapan dan panas. Secara umum, herbal yang bisa digunakan adalah tahuang untuk purgasi atau huangcin untuk panas. Pola makan dan gaya hidup, makanan hangat dengan serat tinggi seperti yang terdapat pada sayur hijau biji-bijian untuk kekurangan energi. Hindari makanan dingin berlemak untuk kelembapan. Latihan seperti Qigong atau Tai Chi untuk memancarkan energi di usus besar. Minum teh jahe atau pijit perut searah jarum jam untuk memberikan rangsangan. Terapi lain, puasa atau pakuan
pada varian usus besar untuk mengeluarkan stagnasi. Fakta menarik dari permasalahan ini dalam pertimbangan modern, dalam teori klasik modern, usus besar sering dikaitkan dengan mikrobioma usus, di mana konsep kelembapan mirip dengan dysbiosis bakteri. Penelitian menunjukkan akupunktur efektif untuk sembelit pasca operasi berdasarkan studi klinis di jurnal TCM. Demikianlah topik ini kita jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.